menanam sendiri hijauan pakan ternak khususnya ramban yang memiliki kandungan protein tinggi. Nah, inovasi yang kami lakukan ada dua. Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Kali ini saya akan melaporkan perkembangan terakhir dari tanaman indigo vera, ramban konsentrat hijau yang menjadi unggulan di TNG Farm. Nah, indigo vera ini sudah kami tanam sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu dan sudah kami panen sebanyak 3 kali. Panen pertama itu kami lakukan kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu pada saat tanaman berusia 4 bulan. Nah, kemudian secara berturut-turut panen yang kedua pada saat tanaman sudah berusia 6 bulan, atau artinya 2 bulan sesudah panen yang pertama, dan pada saat ini kami memanennya untuk yang ketiga kali atau juga kurang lebih 2 bulan dari panen yang kedua. Nah, seperti yang Anda ketahui, TNG Farm Klaten adalah peternakan terpadu yang selalu berkreasi dan berinovasi. Salah satu hal yang selalu kita kreasikan dan kita inovasikan adalah bagaimana mengurangi ketergantungan pakan dari produksi pabrikan seperti konsentrat yang harganya mahal. Seperti yang kita ketahui, jika kita beternak, struktur biaya yang paling banyak kita keluarkan adalah biaya pakan. Dan biaya pakan itu biasanya kalau kita ingin beternak dengan kualitas pakan yang bagus, mau tidak mau kita harus membeli dari pabrikan berupa konsentrat. Kenapa harus beli dari pabrikan? Karena mengandung protein kasar yang tinggi. Nah, oleh karena itu TNG Farm berupaya untuk menanam sendiri hijauan pakan ternak khususnya ramban yang memiliki kandungan protein tinggi, mudah ditanam dan aman bagi ternak, yaitu indigo vera. Nah, yang menarik kawan-kawan TNG, pada panen yang ketiga ini saya mengamati bahwa pertumbuhan dari ramban indigo vera ini sangat bagus sekali. Warna daunnya hijau, bahkan cenderung hijau gelap, kemudian sangat rimbun dan terlihat sangat lebat. Nah, oleh karena itu maka saya meminta kepada tim lahan dari TNG Farm Klaten untuk melakukan sampling. Sampling terhadap apa? Sampling sekian ratus meter untuk kemudian kita timbang. Berapa sih produktiviti per meter persegi dari lahan indigo vera yang kita panen, dan hasilnya luar biasa. Pada sampling yang kita timbang ternyata bisa menghasilkan 2,1 kilo per meter persegi. Saya ulangi ya kawan-kawan ya, 2,1 kilo per meter persegi. Kenapa ini menjadi luar biasa? Karena secara umum produksi dari indigo vera kurang lebih adalah 10 ton per hektar. Artinya kalau kita hitung berdasarkan meter persegi, kurang lebih 1 kilo per meter persegi. Dengan demikian baru
pada panen yang ketiga kita sudah lebih dari 2 kali lipat dari panen standar normal. Artinya suatu pencapaian yang luar biasa. Padahal kami yakin bahwa nanti di panen ke-5 dan panen ke-6 produksi dan productivity akan mencapai puncaknya. Dan kami targetkan productivity nanti akan mencapai 3 kilo per meter persegi. Nah, tentu saja agar mencapai titik produksi dan productivity yang tinggi tadi, kami melakukan berbagai macam inovasi. Yang jelas, pemupukan tetap menggunakan pupuk kandang yang kami produksi di kandang kami sendiri, sehingga bisa dibilang biayanya zero, nol. Tinggal mengumpulkan dan kemudian mengangkut ke lahan dan kemudian disebar. Nah, inovasi yang kami lakukan ada 2. Yang pertama terkait dengan jarak tanam. Jika secara umum indigo vera ditanam 1 kali 1,5 meter atau 1 kali 2 meter, maka kami menanamnya 1 kali 1 meter. Tentu saja jarak tanam yang lebih rapat ini kemungkinan bisa menimbulkan hambatan. Hambatan yang pertama yang jelas adalah pasti perebutan nutrisi, baik itu nutrisi tanah dan kemudian perebutan terhadap sinar matahari dari atas. Inovasi yang kedua, kami menggunakan teknik 2 layer di dalam pemanenan. Apa itu teknik panen 2 layer? Teknik panen 2 layer adalah teknik di mana kami melakukan panen dengan cara memotong ranting-ranting yang tumbuh dari tanaman indigo vera pada ketinggian kurang lebih 70 cm dari tanah. Pada saat memotong ranting dan dahan tadi, kami menyisakan 1 atau 2 dahan yang terlihat kokoh dan kuat menjulang ke atas. Ini kami biarkan dan kami sisakan. Nah, pada panen-panen berikutnya, baik itu panen yang kedua dan seperti sekarang ini panen yang ketiga, maka 2 dahan yang menjulang ke atas itu kita potong dan kita panen di ketinggian kurang lebih 1,5 meter. Jadi ketinggian yang masih bisa dilakukan panen secara manual. Nah, dengan demikian kami berharap bahwa di satu titik pohon indigo vera itu ada 2 lokasi produksi. Lokasi produksi yang pertama adalah di layer pertama di ketinggian 70 cm dan kemudian di layer kedua di ketinggian kurang lebih 1,5 meter atau 150 cm. Nah, ternyata 2 inovasi tadi yang diiringi dengan pemberian pupuk kandang dan perawatan yang secukupnya sudah menghasilkan productivity yang sudah 2 kali lipat lebih tinggi dari produksi normal atau standar. Jadi kalian bisa bayangkan pada saat nanti di titik puncak panen pada waktu panen ke-5, ke-6 dan seterusnya, kami berharap bahwa produksi dan productivity akan mencapai 3 kilo per meter persegi. Nah, sebenarnya inovasi yang kami lakukan meningkatkan productivity ini fungsinya buat apa sih? Mungkin Anda akan bertanya-tanya. Sekarang saya akan berikan perspektif yang sederhana. Pada saat ini kami menanam pada lahan seluas 2000 meter persegi. Dengan lahan 2000 meter persegi, sekali panen jika productivity standar 1 kilo per meter persegi lahan, maka sekali panen kami hanya akan menghasilkan 2000 kilo. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini, maka kami bisa panen sebanyak 2 kali 2000 meter persegi atau
4.000 kilo atau 4 ton, 2 kali lipat dari kondisi yang standar. Dan Anda bisa bayangkan nanti pada panen yang ke-5 dan ke-6, kurang lebih 4 bulan yang akan datang, kami harapkan panen akan mencapai 3 kilo per meter persegi atau secara total adalah 6 ton. Efeknya apa? Atau benefitnya apa? Dengan demikian kami akan melakukan saving yang cukup banyak. Jika di daerah Klaten misalnya ya, lahan sewa sawah misalnya Rp2.000 per meter persegi per tahun, artinya untuk 2.000 meter persegi adalah 4 juta. Dengan productivity yang 3 kali lipat, maka kami melakukan saving sebanyak 8 juta per tahun hanya dari sewa lahan. Sementara kalau added value itu kita kembangkan lebih jauh, misalnya hasil panen kemudian kami olah menjadi pelet, konsentrat hijau, atau bahkan dijual sebagai indigo vera segar, maka added value atau benefitnya menjadi makin tinggi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan TNG, kita harus selalu melakukan yang namanya inovasi. Jangan berhenti, jangan puas dengan kondisi yang ada sekarang, atau istilah bulenya komplasensi, cepat berpuas diri. Kita lakukan inovasi-inovasi, berpikir secara kreatif untuk meningkatkan produksi dan productivity dari peternakan yang kita kelola. Dengan demikian, maka kemakmuran akan bisa menjadi lebih merata. Oke, kawan TNG, jika TNG Farm Klaten bisa melakukannya, saya yakin kawan-kawan juga bisa melakukan yang sama. Nah, oleh karena itu, Anda para peternak kambing, khususnya kambing perah, yang membutuhkan banyak ramban berprotein tinggi, ayo rame-rame menanam indigo vera dengan berinovasi agar produktivitinya tinggi dan kemudian keuntungan menjadi makin besar. Anda bersedia? Anda siap? Oke, kalau gitu mari kita berjalan bersama-sama. Salam sukses buat Anda semua. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom pertanyaan. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan Anda share kepada rekan-rekan yang lain atau di medsos Anda. Terima kasih, sampai jumpa.